Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan melakukan analisis uji beda, yaitu uji Mann-Whitney. Nah, konsep dasar uji Mann-Whitney ini yaitu merupakan uji dua kelompok yang tidak berpasangan dan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, uji Mann-Whitney ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Sehingga saat uji ini, data tidak diwajibkan normal. Dengan kata lain, jika pada saat akan melakukan uji independent sample test, didahului dengan uji normalitas yang mana datanya tidak normal. Maka alternatifnya kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney ini. Misalnya, saya akan membuat pengaruh hasil belajar menggunakan discovery learning. Untuk kelas A, ini kelas kontrol, dan kelas B untuk kelas eksperimen yang menggunakan model discovery learning. Nah, saya buat rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran langsung dengan yang menerapkan pembelajaran discovery learning. Maka hipotesis penelitian yang bisa dipakai yaitu terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran langsung dengan yang menerapkan pembelajaran discovery learning. Kita lihat di sini ada 20 siswa kelas A dan juga kelas B. Lalu diberikan kode agar lebih mudah. Untuk kelas A kita bisa menuliskan kodenya 1, sedangkan kelas B-nya kita tuliskan kode 2. Nah, untuk memudahkan input data di SPSS, maka saya input seperti ini. Ya, saya pindahkan kode 1 yang ini nilainya, lalu ini kode 2 dan juga sebelahnya nilainya. Lalu kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, setelah itu kita ke variable view-nya. Nah, tadi yang bagian atas kita bisa ganti menjadi kelompok. Yang bawah kita ganti menjadi kelas. Nah, di sini desimalnya boleh kita ganti, tidak perlu pakai desimal. Kemudian di value-nya kita tuliskan value 1 untuk kelompok 1. Kita add. Lalu untuk value 2, tabelnya kelompok 2. Kita add. Oke. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa kembali ke data view. Ini sudah berubah, tidak ada desimalnya. Kemudian kita ke analyze. Nah, dari analyze, kita ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, untuk kelompok, kita pindahkan ke factor list, dan untuk kelas, kita pindahkan ke dependent list. Kemudian, kita klik plotnya. Nah, kita centang normality plots with test. Jadi, kita akan uji normality-nya ya. Lalu continue, klik OK. Nah, di sini datanya sudah keluar. Kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah keluar. Kita lihat di sini test of normality-nya. Kita lihat di kelompok 1 ini 0,225. Sedangkan kelompok 2 di sini adalah 0,01. Nah, kita lihat dasar pengambilan keputusan dikatakan data berdistribusi normal ketika alfa signifikansinya ini lebih dari 0,05. Maka untuk kelompok 1 karena lebih dari 0,05 berarti ini datanya adalah berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelompok 2 kurang dari 0,05
maka kelompok 2 ini berdistribusi tidak normal. Maka selanjutnya kita lanjut ke uji Mann-Whitney. Nah, kita ke analyze, lalu ke non-parametric test, kemudian ke ligancy dialog. Yang number 2 ini, independent sample, kita klik. Nah, untuk kelompok kita pindahkan ke grouping variable, lalu kelas kita pindahkan ke test variable list. Nah, di kelompok ini kita klik define grupnya. Grup 1 untuk nomor 1, grup 2 untuk nomor 2, kita klik continue. Nah, kemudian ini tetap di checklist dicentang Mann-Whitney-nya. Lalu kita klik OK. Kita lihat hasil statistiknya. Nah, di sini kita lihat tabel ini, enzim signifikansinya kurang dari 0,05. Di sini adalah enzim signifikansinya totalnya 0,001, maka ini adalah kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya apa? Artinya ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa dengan pembelajaran langsung dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, itu adalah hasil dari uji Mann-Whitney. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.